Selamat datang di channel Eclipsin. Kali ini kita akan membahas salah satu urban legend paling menyeramkan dari Bali yang mungkin belum banyak dari kalian ketahui. Namanya adalah Gregek Tunggek, sebuah sosok hantu yang konon menjadi penjemput arwah bagi mereka yang memiliki hutang karma. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan ingat, konten ini murni untuk hiburan dan edukasi tentang folklore Indonesia. Pernahkah kalian mendengar suara napas berat di tengah malam? Atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba membuat bulu kuduk merinding? Di Bali, fenomena ini dikaitkan dengan kehadiran Gregek Tunggek. Nama yang bahkan saat diucapkan, sudah cukup membuat orang bergidik ngeri. Nama Gregek Tunggek sendiri memiliki makna yang sangat dalam bahasa Bali. Gregek berarti menggigil atau merinding karena ketakutan yang luar biasa. Sedangkan Tunggek merujuk pada suara napas berat, seperti orang yang sekarat atau makhluk yang mengeluarkan suara lirih, namun sangat menakutkan di keheningan malam. Kombinasi kedua kata ini secara sempurna menggambarkan karakteristik utama entitas ini. Mampu menyebabkan orang menggigil ketakutan hanya dengan mendengar suara napas beratnya yang megap-megap. Ini bukan sekadar ketakutan biasa, melainkan ketakutan yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Gregek Tunggek bukanlah hantu biasa yang muncul untuk sekadar menakut-nakuti. Ia memiliki tujuan yang sangat spesifik dan mengerikan. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, sosok ini muncul sebagai penjemput nyawa, khususnya bagi mereka yang memiliki hutang karma atau dosa besar yang belum ditebus. Berdasarkan berbagai kesaksian dan cerita turun-temurun, penampilan Gregek Tunggek digambarkan dengan detail yang sangat mengerikan. Ia tampak sebagai sosok wanita, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Rambutnya terurai berantakan, basah, dan lengket seolah-olah baru saja keluar dari dalam kuburan. Pakaiannya adalah jubah atau kain tradisional Bali yang lusuh dan basah, memberikan kesan bahwa ia baru saja bangkit dari alam kematian. Warna pakaiannya sering digambarkan putih pucat atau abu-abu kotor, menambah kesan horor yang menyertainya. Yang paling mengerikan adalah wajahnya. Banyak yang mengatakan bahwa wajah Gregek Tunggek sering tidak terlihat jelas, tersembunyi di balik rambut panjangnya yang terurai. Namun yang pasti, terlihat adalah matanya yang merah menyala, bagaikan bara api yang berkobar di kegelapan malam. Mata ini konon bisa menembus jiwa seseorang dan mengetahui segala dosa yang pernah dilakukan. Ciri khas lainnya adalah suara napas yang dikeluarkannya. Suara ini bukan sekadar napas biasa, melainkan napas megap-megap yang perlahan, namun menghantui. Suara ini bisa terdengar dari kejauhan, dan semakin mendekat berarti Gregek Tunggek semakin dekat dengan targetnya. Tempat favoritnya adalah area yang lembab dan sepi, seperti kuburan, hutan bambu, atau area persawahan yang jarang dilalui orang. Ia juga sering muncul di sekitar rumah-rumah tua, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam. Yang membuat Gregek Tunggek berbeda dari hantu-hantu lainnya adalah tujuan spesifik kemunculannya. Ia bukan hantu yang muncul tanpa tujuan untuk sekadar menakut-nakuti orang. Gregek Tunggek memiliki misi yang sangat jelas, menjemput nyawa mereka yang memiliki hutang karma atau dosa besar yang belum ditebus. Dalam kepercayaan Hindu Bali, konsep karma sangat kental. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan memiliki konsekuensi. Gregek Tunggek berperan sebagai agen keadilan kosmik yang datang untuk menagih hutang spiritual tersebut. Cara kerjanya pun unik dan mengerikan. Ia tidak langsung menyerang korbannya, melainkan memilih untuk mengintai terlebih dahulu. Korban biasanya akan merasakan kehadiran yang tidak nyaman, mendengar suara napas berat dari kejauhan, atau melihat bayangan yang bergerak-gerak di ujung mata mereka. Proses penjemputan ini bisa berlangsung beberapa hari, atau bahkan berminggu-minggu. Korban akan mulai merasakan gangguan kesehatan, susah tidur, dan seringkali mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi tersebut,
Mereka akan berhadapan dengan Gregek Tunggek yang mengingatkan mereka akan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Yang paling mengerikan adalah, menurut kepercayaan masyarakat Bali, sekadar melihat penampakan Gregek Tunggek saja sudah cukup untuk membuat seseorang jatuh sakit parah. Penyakit ini bukan penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan medis, melainkan penyakit spiritual yang memerlukan ritual khusus untuk penyembuhannya. Kehadiran Gregek Tunggek dalam folklore Bali tidak bisa dilepaskan dari kekuatan konsep karma dan penebusan dosa dalam kepercayaan Hindu Bali. Entitas ini secara langsung mencerminkan sistem kepercayaan yang sangat mengakar dalam masyarakat Bali. Dalam filosofi Hindu, karma adalah hukum sebab akibat yang universal. Setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Gregek Tunggek bertindak sebagai manifestasi dari hukum karma ini, memastikan bahwa tidak ada perbuatan jahat yang luput dari pembalasan. Konsep ini juga berkaitan erat dengan dharma, atau kewajiban moral dan spiritual seseorang. Mereka yang melanggar dharma dan tidak bertobat akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Gregek Tunggek menjadi simbol bahwa keadilan spiritual tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa kuat atau berkuasa seseorang di dunia ini. Yang menarik adalah bahwa Gregek Tunggek tidak hanya menakuti individu, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Cerita tentang hantu ini mengajarkan masyarakat untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjaga harmonisasi sosial dalam masyarakat Bali. Kepercayaan ini juga menunjukkan bagaimana narasi supranatural dapat terintegrasi secara mendalam ke dalam kerangka etika dan spiritual suatu komunitas. Gregek Tunggek bukan hanya sekadar hantu dalam cerita horor, melainkan pengingat akan pentingnya hidup secara berbudi luhur dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Bali memiliki berbagai macam entitas supernatural dalam folklore mereka. Selain Gregek Tunggek, ada juga Leyak, Rangda, Kemangmang, dan lain-lain. Namun Gregek Tunggek memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan hantu-hantu lainnya. Jika dibandingkan dengan Leyak yang lebih fokus pada ilmu hitam dan santet, Gregek Tunggek lebih berperan sebagai eksekutor keadilan kosmik. Leyak cenderung bertindak berdasarkan dendam atau kepentingan pribadi, sementara Gregek Tunggek bertindak berdasarkan hukum karma universal. Berbeda dengan Rangda yang merupakan ratu dari segala kejahatan dan kekuatan gelap, Gregek Tunggek justru bisa dianggap sebagai penjaga keseimbangan moral. Ia tidak menciptakan kejahatan, melainkan menghukum mereka yang telah berbuat jahat. Kemangmang, hantu kepala tanpa badan yang sering mengganggu anak-anak, lebih bersifat sebagai gangguan. Sementara Gregek Tunggek memiliki misi yang lebih serius dan konsekuensi yang lebih fatal. Meski sulit untuk memverifikasi kebenaran cerita-cerita ini, banyak masyarakat Bali yang mengklaim pernah mengalami atau menyaksikan kehadiran Gregek Tunggek. Kesaksian-kesaksian ini biasanya memiliki pola yang mirip. Kebanyakan saksi mata mengatakan bahwa mereka pertama kali mendengar suara napas berat di malam hari. Suara ini terdengar dari kejauhan, tetapi semakin lama semakin mendekat. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasakan hawa dingin yang tidak wajar, bahkan di malam yang panas sekalipun. Ada yang menceritakan bahwa mereka melihat bayangan wanita berambut panjang di ujung jalan atau di tepi sawah. Bayangan ini bergerak dengan cara yang tidak natural, seolah-olah melayang di atas tanah. Ketika mereka mencoba untuk melihat lebih jelas, sosok tersebut sudah menghilang. Pengalaman lain yang sering dilaporkan adalah mimpi buruk yang berulang-ulang. Dalam mimpi tersebut, mereka berhadapan dengan sosok mengerikan yang mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Mimpi ini biasanya sangat jelas dan terasa seperti kenyataan. Beberapa orang bahkan melaporkan bahwa mereka jatuh sakit setelah mengalami pengalaman tersebut. Penyakit ini tidak bisa didiagnosis oleh dokter dan tidak sembuh dengan obat-obatan biasa. Barulah setelah melakukan ritual pembersihan spiritual, kondisi mereka mulai membaik. Di era modern ini, cerita tentang Gregek Tunggek mungkin dianggap sebagai takhayul belaka. Namun, jika kita melihat lebih dalam,
cerita ini memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Pertama, cerita ini mengajarkan tentang tanggung jawab moral. Setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi, baik yang langsung terlihat maupun yang akan datang di kemudian hari. Ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, cerita ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan karma. Meskipun mungkin tidak ada gregek tunggek yang akan menjemput kita, tetapi hukum sebab akibat tetap berlaku dalam kehidupan nyata. Orang yang berbuat jahat, cepat atau lambat, akan mendapat balasannya. Ketiga, cerita ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang sangat efektif. Ketika masyarakat percaya bahwa ada konsekuensi spiritual dari perbuatan jahat, mereka akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermoral. Keempat, cerita ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Dalam kepercayaan Bali, kedua dunia ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Itulah cerita tentang Gregek Tunggek, penjemput arwah berwajah seram dari Bali. Meskipun cerita ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai moral yang sangat penting untuk kehidupan kita. Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Atau mungkin kalian pernah mengalami pengalaman yang mirip? Silahkan share di kolom komentar ya. Cerita-cerita folklore seperti ini adalah kekayaan budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak, cerita-cerita ini mengandung nilai-nilai filosofis dan moral yang bisa kita petik untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian suka, subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. See you on the next video.